Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Ibu Endang Warsiki, yang akan memberikan materi pengantar agroindustri pada pertemuan ke-11 minggu ini dengan judul evaporasi dan kristalisasi. Evaporasi dan kristalisasi biasanya dua proses yang saling berturutan, ya. Jadi ketika kita menginginkan suatu liquid untuk dikristalisasi, maka biasanya akan dievaporasi terlebih dahulu. Nah, evaporasi sebenarnya adalah pengurangan air dari suatu bahan, ya, sehingga akan diperoleh suatu liquid yang pekat, ya, dengan kadar air yang rendah. Tentu tujuannya adalah untuk mengawetkan. Proses yang terjadi adalah penguapan. Nah, di dalam penguapan suatu bahan tentu nanti ada beberapa teknik yang akan digunakan, ya. Penguapan ini sangat tergantung kepada suhu dan tekanan proses. Kalian ketahui bahwa suhu proses atau titik didih air itu bisa diturunkan ketika tekanan diturunkan, ya. Ini nanti yang akan digunakan pada proses-proses untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas, sehingga titik didih air harus diturunkan dengan menurunkan tekanan yang disebut dengan penguapan vakum. Beberapa contoh yang bisa digunakan dalam proses evaporasi misalnya adalah pemakatan nira, pemakatan tetes tebu, pembuatan susu kental manis, pembuatan konsentrat buah, dan mungkin juga pada pembuatan produk-produk lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa evaporasi itu biasanya adalah suatu proses yang akan mengikuti proses selanjutnya, ya. Misalnya tadi kita mengevaporasi bahan sebelum dikristalisasi, atau kita mengevaporasi bahan terlebih dahulu sebelum dikeringkan dengan spray drying ataupun drum drying. Kenapa harus dilakukan perlakuan evaporasi? Supaya beban dari dryer nanti tidak terlalu berat dan bahan yang akan kita keringkan menjadi lebih bagus mutunya, dan proses pengeringan akan lebih efisien. Nah, tujuan evaporasi tentu saja seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, untuk mengawetkan bahan, karena Anda ketahui bahwa kadar air yang tinggi adalah sumber dari pertumbuhan mikroorganisme, sehingga ketika suatu kadar air bahan itu dikurangi, maka mikroorganisme akan sulit untuk tumbuh. Evaporasi sangat berhubungan dengan pemanasan. Oleh karena itu, hal-hal yang mempengaruhi dari penguapan suatu bahan adalah laju di mana panas itu dapat dipindahkan ke cairan. Artinya bagaimana kontak panas antara mesin dengan liquid yang akan dievaporasi menjadi cukup penting untuk diperhatikan. Kemudian juga berapa energi yang digunakan untuk menguapkan setiap satuan massa air. Semakin tinggi suhu yang digunakan untuk menguapkan air, maka energi yang dibutuhkan akan semakin besar. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menguapkan bahan agroindustri adalah banyak sekali produk-produk yang sensitif terhadap panas, sehingga kita harus mengetahui suhu maksimum di mana produk itu bisa dipanaskan agar tidak rusak hasilnya.
Untuk itu, maka tekanan akan berperanan sangat penting, karena ketika tekanan diturunkan, maka titik didih air menjadi turun dan diharapkan panas yang dihasilkan oleh penguapan terhadap suatu produk dapat dikurangi sehingga kualitas produk yang sensitif terhadap panas dapat dijaga. Ini adalah alat evaporasi yang dinamakan dengan evaporator. Ya. Nah, evaporator ini dalam suatu industri bisa dipasang secara seri atau berturut-turut untuk meningkatkan efisiensi dari suatu proses evaporasi. Ketika hanya berdiri sendiri, evaporator ini dinamakan dengan single effect. Ketika ada dua, maka dinamakan double effect. Kalau tiga, itu dinamakan multi effect evaporator. Nah, bagaimana dua atau tiga evaporator itu digunakan secara bersamaan dan ditujukan untuk apa? Lihat ke slide berikutnya. Saya akan menerangkan bagaimana mekanisme dari evaporator itu bekerja. Evaporator sebenarnya adalah tempat kontak pindah panas antara suatu liquid yang bersuhu rendah dengan uap yang bersuhu tinggi. Nah, kontak ini akan memindahkan panas dari panas uap ke panas cairan yang ingin dievaporasi sampai mencapai titik didihnya, sehingga uap dari cairan dingin tadi yang akan kita ambil produknya akan menguap, sedangkan suhu steam akan turun, ya, dan uap air dari steam ini akan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi untuk memproduksi steam. Sedangkan produk yang uap airnya tadi menguap, ya, produk pekatnya kemudian ditampung untuk dikoleksi menjadi suatu produk yang berkadar air lebih pekat. Dalam multiple effect evaporator, beberapa evaporator dipasang seri, ya. Jadi ini bertujuan untuk menghemat panas sehingga dapat mengurangi ongkos produksi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Steam dari evaporator pertama, ya, akan digunakan untuk memanaskan kondensat. Kondensat ini adalah suatu liquid dengan suhu rendah, ya, sehingga nanti air dari kondensat akan diuapkan. Nah, steam yang sudah berkurang suhunya karena berkontak dengan kondensat digunakan lagi untuk memanaskan kondensat yang kedua. Artinya apa? Bahwa penurunan suhu dari uap air atau steam ini itu masih tidak terlalu rendah sehingga panasnya bisa dimanfaatkan lagi untuk evaporator yang kedua, dan demikian seterusnya, sehingga diharapkan nanti kita memperoleh suatu konsentrat yang lebih pekat tanpa harus menambahkan steam yang lebih banyak. Yang kedua adalah bahwa kondensat itu secara serial dipanaskan, ya. Dengan demikian, maka uap air yang atau kandungan air yang diuapkan dari kondensat akan lebih banyak sehingga
produk atau kondensat yang mempunyai kadar kondensat akan lebih pekat dengan kadar air yang lebih rendah, ya, sehingga ini akan mengurangi dari ongkos produksi atau mengurangi dari panas yang digunakan untuk menguapkan suatu kondensat. Contoh proses evaporasi adalah susu kental manis, bahwa Anda tahu susu itu kandungan paling banyak adalah air, ya, hampir 90%. Untuk membuat susu kental manis tentu kita tambahkan beberapa bahan pengisi, ya, dan juga bahan yang lain, mungkin penambah cita rasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian susu ini akan kita uapkan airnya dengan titik didih air yang mencapai 100 derajat Celcius. Nah, di dalam komersial susu kental itu ada berbagai macam istilah, ya. Ada susu kental manis atau sweetened condensed whole milk, artinya bahwa kita tambahkan bahan pemanis, ya, yang cukup banyak di dalam produk ini. Atau juga susu skim, nanti akan saya jelaskan apa itu skim, ya. Kental manis. Ada juga susu kental tawar, tentu ini tidak memerlukan bahan pemanis, dan susu skim kental tawar. Apa itu krim dan apa itu skim? Di dalam susu segar itu ada dua hal penting yang harus Anda ketahui, yaitu krim dan skim. Kalau di dalam produk komersial Anda menemukan susu full cream. Apa itu susu full cream? Apa itu krim? Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak. Biasanya jika susu cair itu kamu diamkan, ya, susu cair segar kamu diamkan, maka akan terbentuk suatu lapisan di atas cairan tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan krim atau kepala susu. Tentu ketika secara komersial nanti kenapa susu cair itu tidak terpisah, karena kita sudah tambahkan emulsifier, ya, sehingga apa yang kalian beli untuk produk-produk komersial susu full cream itu tidak lagi ada kepala susu di atasnya. Nah, dan apa itu skim? Skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein, ya, yang disebut juga serum susu. Pada skim ini mengandung semua zat makanan kecuali lemak, ya, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Nah, dalam pembuatan susu skim atau susu full cream, saya jadi teringat ada yang produk komersial yang dinamakan dengan susu rendah kalori. Apa itu susu rendah kalori? Adalah susu yang sedikit mengandung krim. Nah, bagaimana krim dan skim itu bisa dipisahkan? Dengan alat yang dinamakan dengan separator. Ini adalah pembuatan susu kental manis, ya. Ditambahkan gula, kemudian diuapkan airnya, ya, dengan konsentrasi 60-80% padatan. Ini flowchart, ya, dari pembuatan susu kental manis, di mana dievaporasi dengan evaporator, bisa single effect ataupun multiple effect, kemudian dihomogenizer untuk menghomogenkan skim dan krim,
ya, sehingga tidak terjadi pemisahan antara skim dan krim, dan didinginkan, baru kemudian di sterilisasi, dipasteurisasi, ya, atau mungkin dengan bukan sterilisasi, ya, pasteurisasi dengan berbagai cara, bisa saja pasteurisasi konvensional atau juga pasteurisasi dengan ultra high temperature short time, dan kemudian dikemas. Nah, contoh lain adalah evaporasi buah atau konsentrat. Anda pasti pernah atau minum jus dalam kemasan, ya. Bagaimana jus itu dibuat adalah dengan mengevaporasikan konsentrat buah, ya, yang dari berkadar air tinggi menjadi kadar air rendah. Tujuannya tentu untuk memperpanjang umur simpan buah itu sendiri. Ini adalah flowchart dari pembuatan konsentrat buah, ya, mulai dari dicuci, kemudian dikecilkan ukurannya, dipotong-potong, dihancurkan, kemudian dipres untuk mendapatkan cairannya, lalu disaring dan diuapkan. Jadilah yang dinamakan dengan konsentrat buah atau jus buah yang sering Anda minum atau beli dari supermarket. Ini tahapan pabrikasinya. Nah, apa itu pure konsentrat? Bedanya pure konsentrat dengan jus atau konsentrat buah adalah di dalam pure konsentrat itu, pure konsentrat itu biasanya buah-buahan yang mengandung banyak karbohidrat, misalnya pisang, misalnya buah nangka, misalnya buah durian, ya. Kalau jus atau konsentrat buah biasanya adalah buah-buahan yang banyak mengandung air, tetapi kalau pure itu didapatkan dari penghancuran buah-buah yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, kristalisasi itu adalah proses lanjutan dari evaporasi. Bisa saja suatu produk agroindustri tidak melalui kristalisasi, ya, jadi dievaporasi kemudian jadilah produk jadi yang siap dikonsumsi. Namun demikian, evaporasi juga akan membantu untuk proses selanjutnya seperti kristalisasi, di mana pengubahan suatu bahan yang kental menjadi bentuk kristal dengan menggunakan suhu tinggi. Contohnya adalah kristalisasi gula. Ini adalah contoh kristalisasi gula. Lebih lanjut nanti saya akan putarkan video pembuatan gula sehingga Anda mengerti bagian mana evaporasi itu dilakukan pada pembuatan gula. Next time you reach for the sugar bowl, try to imagine that it was once so rare and expensive, it was called white gold. Producing sugar from the sugarcane first took place in India. About 300 BC, Alexander the Great's army reported seeing a reed that gives honey without bees growing there. This table sugar has many names: mill white, plantation white, and crystal sugar, but it all comes from the sugarcane. It looks a lot like bamboo, with fully grown stalks that can measure up to 6 meters high. Here in the field, a worker pares away the husk from a stalk of sugarcane, then chews the cane's raw pulp to extract the stalk's sweet juice. This machine harvests the cane by cutting it at the base.
Rotating scrolls feed the cane to the chopper drums inside. As they chop the cane, a fan blows the lighter leaves and tops back onto the field. The heavier lengths of cane drop into the base of a conveyor, which feeds them into the transport bin that follows alongside. Trucks rapidly transport the cut cane to the sugar mill for processing. Once cut, sugar cane begins to lose its sugar content, and damage to the cane during harvesting accelerates this decay. At the mill, trucks empty their load onto a receiving table. It feeds a belt conveyor that takes the cane through 2 separate washes. The cane must be as clean as possible before extracting the juice. But first, the cane's hard structure is broken down inside this crusher, where rotating hammers break the cane into small pieces. A conveyor loads it into a milling tandem designed to extract the sweet juice from the crushed cane. In this milling tandem, the cane passes through a series of 5 or more consecutive mills. Large cylinders compress the cane fiber. The juice pours out of the milling tandem and diverts into a channel away from the bagasse, the dry pulp that remains after extracting the juice. A worker supervises the operation at each of the mills. A vat collects the juice that flows from the top and bottom of the mills. Now that the juice is extracted from the sugar cane, it's time to process it. However, before turning the juice into sugar crystals, a sample goes through a series of tests at the sugar mill's laboratory. First, a technician adds a thickener that binds to impurities in the juice and then filters it to obtain a clear, clean juice. Then, he pours it into a polarimeter, a machine that measures the concentration of sugar. The juice from the mills now falls through this 10-meter-high tower as sulfur dioxide vapors rise through it. This process, known as sulfitation, bleaches the juice. Then the juice flows through a device that measures its pH level. While at a separate vat, workers add powdered lime to water, preparing a solution to which they will then add the juice. An agitator mixes the cane juice and lime solution for about 6 hours to complete a process called alkalization. It regulates the juice's pH level and helps clarify it. In reaction to the lime, the juice's color changes from brown to yellow. Next, the juice goes into these clarifier tanks. It takes over 2 hours for the juice to settle and for the impurities to fall to the bottom of the tank. A sample taken from the tank shows how the sludge collects at the bottom, while the clarified juice collects at the top. Next, we'll see how this clarified juice transforms into flowing crystals of white sugar. Workers filter the residue, known as mud. There's no waste here. The mud will fertilize the cane fields, and the bagasse will be burned as fuel. The clarified juice collected from the clarifier tanks now boils in a series of evaporators. This brings the concentration of the sugar in the juice up from 15% to 60%. Then the juice collects in 15-ton tanks to clarify even more. Any sediment left in the juice floats to the top. A rotating paddle skims this residue off to the sides of the tank. These tanks produce a type of syrup that goes on for still more processing.
Workers now pour microscopic sucrose crystals suspended in alcohol into the syrup. This milky solution binds to the sugar present in the syrup and helps draw it out. Next, it all boils in large vacuum pans, forming sugar crystals. As the water in the syrup boils away, workers regularly check to see how the sugar is crystallizing. The goal? To produce a thick crystallized paste known as masquite. It then goes into a high-speed centrifugal machine to remove the sugar crystals from the uncrystallized syrup. Inside, the sugar spins at 1200 revolutions per minute. This action draws the molasses to the outer shell of the machine, while the crystals remain in the inner basket. Sprays of water wash the crystals. Then the water is drawn out so that only the crystals remain. This centrifuge works much the same way as a washing machine set on the spin cycle. It draws out moisture from the sugar, much like you draw out the wash water from a load of laundry. Next, a conveyor belt carries the sugar crystals out of the centrifuge. This mill produces raw sugar, which has a higher molasses color and is unbleached, and plantation white sugar, which has less molasses and is bleached a brilliant white. The sugar on the conveyor now goes into a large dryer. Hot air blows into this dryer to bring the sugar's humidity level down to 0.02%. That's standard for table sugar. The dried sugar pours out of the dryer into a bag on a scale. It's full when it weighs in at 1,000 kilos. A hoist then carries the bags to a platform at the far end of the packing facility. At 3,000 kilos, that's a heavy load. It lowers each bag over a chute that leads to the factory's main floor. Workers carefully open each bag in turn and pour out the sugar directly into the chute. It feeds an automated packaging machine, which fills a series of 2-kilo plastic bags, seals them, and separates them. This packing facility produces 200,000 bags a day. That means processing 400 tons of white sugar daily. This fine plantation white sugar is available in a variety of convenient packaging options, and that should sweeten anyone's day. Gula diperoleh dari tanaman tebu yang diambil niranya dengan cara mengekstraksi di stasiun penggilingan. Nah, ekstraksi ini akan menghasilkan nira mentah dan ampas yang disebut dengan bagas. Di dalam pabrik gula, bagas ini akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memproduksi uap steam, ya, yang selanjutnya akan nanti digunakan untuk proses evaporasi maupun kristalisasi, ya. Nah, pembentukan uap itu ada pada stasiun boiler, ya. Nah, nira mentah ini tentu masih sangat kotor sehingga perlu dimurnikan dengan bahan kimia yang biasanya dengan lime atau batu kapur yang kemudian dipanaskan, ya. Batu kapur ini akan menggumpalkan kotoran-kotoran yang ada pada nira, ya,
nanti akan terpisah antara nira encer dengan endapan yang disebut dengan blotong. Blotong ini digunakan kembali untuk pupuk ya, dan dikembalikan ke kebun. Nah, nira encer ini kemudian dievaporasi di stasiun penguapan, biasanya dengan multiple efek evaporator ya, yang akan menghasilkan air kondensat ya, nanti dibuang pada drainase dan akan diperoleh nira kental. Nah, nira kental inilah yang akan dikristalisasi ya untuk menghasilkan gula kristal. Nah, pada proses kristalisasi ini juga sebagian air diuapkan. Nah, kemudian pada saat kristalisasi ini ada gula-gula yang tidak bisa dikristalkan, sehingga harus dipisahkan dengan apa yang dinamakan dengan sentrifugasi atau stasiun putaran. Gula yang tidak terkristalkan akan berpisah dengan gula kristal dan menghasilkan tetes atau molases. Nah, tetes ini banyak digunakan untuk sumber bahan baku spiritus dan juga sumber bahan baku untuk pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Ini adalah flow diagram dari pembuatan gula kristal ya. Dimulai dari pembuatan bubur kapur ya, yang digunakan nanti untuk menjernihkan nira ya. Terus kemudian juga stasiun penggilingan yang akan menghasilkan nira kotor ya, atau nira mentah yang kemudian dimurnikan dengan bubur kapur tadi, maka akan mengendap, endapannya dibuang ya, yang dinamakan blotong tadi, dan menghasilkan nira pekat. Nira pekat ini kemudian dievaporasi dengan multiple efek evaporator ya, dan setelah kandungan airnya banyak hilang, maka kemudian dikristalisasi. Nah, pemisahan antara gula kristal dan tidak kristal maka digunakan sentrifugasi. Slide selanjutnya sebenarnya adalah menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan pada flowchart pembuatan gula. Anda bisa mendalami lebih lanjut untuk setiap tahapan dalam pembuatan gula, mulai dari ekstraksi sampai dengan proses sentrifugasi. Selamat belajar. Terakhir adalah tentang kuis ya. Kuis pada pertemuan ke-11 minggu ini akan saya laksanakan setelah kuliah atau 30 menit sebelum kuliah berakhir, maka kita akan mengerjakan kuis sekitar pukul 12.30. Jangan sampai salah ruangan ya, karena ini adalah kelas paralel dengan banyak kelas yang mengambil mata kuliah ini, maka Anda harus benar-benar masuk pada kelas Anda, yaitu TEK 2A. Selamat mengerjakan kuis dan tugas.
Proses evaporasi yang lain contohnya adalah pembuatan garam, ya. Kalau Anda ke tempat pembuatan garam atau tambak garam, itu terlihat kolam pengendapan yang bersusun-susun, artinya mirip dengan multiple effect evaporator, yaitu penguapan air laut itu dilakukan berseri di dalam kolam pengendapan, sehingga garam yang diperoleh akan semakin banyak. Ini adalah gambar bagaimana air laut itu dipompakan ke dalam bak pengendapan satu, ya. Kemudian nanti akan diperoleh garam dengan rendemen tertentu. Kemudian air garam dari bak satu dipindahkan ke bak kedua, diperoleh garam lagi dan dipindahkan ke bak pengendapan ketiga yang akan diperoleh garam, sehingga nanti kita bisa koleksi atau kumpulkan dari bak pengendapan 1, 2, dan 3 yang kemudian disimpan di dalam gudang. Baik, itu semua adalah materi minggu ke-11, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.